Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Udin dalam pembahasan pendaftaran KIP kuliah pada jalur masuk UMPTKIN. Untuk pendaftaran KIP kuliah pada jalur masuk UMPTKIN itu sebenarnya prosedurnya sudah jelas, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kebijakan kampus perguruan tinggi keagamaan Islam yang kalian masuki masing-masing. Perlu diketahui bahwa pendaftaran KIP kuliah lewat UMPTKIN itu sebenarnya sama dengan pendaftaran KIP kuliah lewat jalur SPAN PTKIN, yaitu yang pertama, mahasiswa tersebut sudah harus dinyatakan lolos pada kampus yang dipilihnya. Setelah itu sudah melakukan registrasi pada kampusnya masing-masing dan tidak lupa membayar UKT semester 1 pada kampus tersebut. Setelah itu mahasiswa diharapkan untuk menunggu terlebih dahulu dari dibukanya pendaftaran KIP kuliah oleh pihak kampus secara resmi. Namun di sini perlu diketahui bahwa yang saya sebutkan tadi adalah mayoritas atau UIN Jakarta, UIN Surabaya itu seperti itu untuk penerapan pendaftaran beasiswa KIP kuliah. Namun ada yang berbeda di PTKIN, salah satunya yaitu pada UIN Malang, di mana UIN Malang ini menerapkan pendaftaran beasiswa KIP kuliah dilakukan bersamaan dengan pendaftaran UMPTKIN. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri pada UIN Malang, silahkan untuk login pada website UIN Malang terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran KIP kuliah. Lalu setelah itu baru teman-teman melakukan pendaftaran pada jalur UMPTKIN yang tentunya nanti mengambil dari UIN Malang tersebut. Nah, di sini jadi Kak Udin ingin menekankan bagi kalian yang sedang berproses untuk masuk pada perkuliahan atau kampus yang kalian inginkan, dan kalian yang sudah diterima di kampus, silahkan untuk mencari detail terkait dengan info-info pendaftaran KIP kuliah pada kampus yang kalian tuju tersebut. Karena tentunya kalau di PTKIN itu kebijakan dan ketentuan-ketentuan khususnya diserahkan kepada objektivitas kampus, jadi kampus yang akan lebih mengetahui betul terkait dengan alur dan juga syarat-syarat resmi dari pendaftaran KIP kuliah tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketika teman-teman mendaftarkan diri di kampus negeri menggunakan jalur SBMPTN dan teman-teman mendaftar KIP kuliah di kemendikbud.go.id tersebut, maka teman-teman tidak perlu membayar dari SBMPTN tersebut. Namun berbeda apabila teman-teman mendaftarkan diri pada jalur UMPTKIN atau SBMPN Politeknik Negeri. Teman-teman meskipun mendaftarkan diri sebagai KIP kuliah, teman-teman tetap harus membayar pendaftaran untuk tes dari masuk perguruan tinggi negeri tersebut secara mandiri. Nah, pertanyaannya, apakah memang kebijakan ini resmi dari pemerintah atau hanya oknum-oknum tertentu, Kak? Tentunya jawabannya adalah ini resmi dari kebijakan pemerintah, di mana untuk SBMPTN itu mendapatkan subsidi, namun untuk jalur-jalur masuk lainnya itu tidak mendapatkan subsidi dari KIP kuliah. Teman-teman, ini tidak perlu khawatir bagi kalian yang mendaftar KIP kuliah di UIN atau IAIN atau STAIN, yang penting di PTKIN. Setiap tahunnya kampus-kampus tersebut mengalami penambahan kuota untuk penerimaan KIP kuliah. Namun untuk pendaftaran KIP kuliah di Kemenak atau di PTKIN tersebut itu terkesan cukup sulit karena kuota yang sedikit, namun pendaftar dari beasiswa tersebut sangatlah banyak. Jadi kita harus bersaing secara ketat dan bersaing secara sehat. Lalu bagaimana untuk teman-teman yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar ataupun namanya tidak tercantum dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial? Teman-teman tetaplah mendaftar asalkan masih bisa untuk melakukan pendaftaran dan masih memenuhi syarat-syarat seperti pengumpulan SKTM masih bisa, silahkan untuk diusahakan mendaftar terlebih dahulu. Kak Udin punya banyak teman yang tahun-tahun kemarin juga tidak memiliki KIP ataupun tidak tercantum dalam DTKS namanya, tetap bisa menerima beasiswa KIP kuliah tersebut. Perlu diketahui juga bahwa KIP kuliah Kemenak dan KIP kuliah Kemendikbudristek itu berbeda. Untuk pencairan beasiswa KIP kuliah Kemenak yaitu selama 1 bulan dipukul rata maksimal adalah 700.000 mendapatkannya. Namun kalau KIP kuliah di Kemendikbud untuk 1 bulannya itu
minimal adalah 800.000 sampai 1.400.000, dimana 1.400.000 ini disesuaikan dengan wilayah kampus tersebut masing-masing. Kalau Kemenak itu dipukul rata, tapi kalau Kemendikbud beasiswanya besarannya disesuaikan dengan wilayah kampus berada. Semakin terkenal kota tersebut dari kampus berada, maka semakin besar pula dari beasiswa KIP kuliah yang didapatkan. Itu mungkin perbedaan dari KIP kuliah Kemenak dengan KIP kuliah Kemendikbud, di mana kuota yang diberikan oleh KIP kuliah Kemenak itu dalam satu angkatan kemarin tahun 2021 itu seluruh Indonesia ada 17.000 kuota mahasiswa, cukup banyak. Namun kalau kita ketahui bahwa kuota yang diberikan oleh pemerintah untuk KIP kuliah di bawah naungan Kemendikbudristek itu adalah sebanyak 200.000 kuota. Jadi masing-masing di setiap angkatannya, kalau KIP kuliah Kemendikbudristek itu sekitar 1.000 sampai 2.000 kuota yang diberikan. Kalau Kemenak hanya sekitar 500 kuota pada setiap angkatan atau bahkan bisa kurang. Itu mungkin yang bisa Kaudin sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Salam prestasi.